Mams, terima kasih sudah klik video ini. Mams, kalau Mams lihat anak orang lain yang sering menonton, tapi anaknya itu nggak terlambat bicara, tidak speak delay. Sedangkan anak Mams yang hanya dikasih menonton sebentar, kok bisa terlambat bicara? Kok bisa perkembangan anak Mams lebih lambat dibanding dengan anaknya? Gini Mams, saya akan jelaskan dulu bahaya menonton untuk anak yang belum bisa bicara maupun untuk anak yang sudah lancar bicara. Yang pertama nih Mams, kalau Mams sering memberikan anak untuk menonton, baik itu menonton di TV, menonton kartun di HP, menonton apapun di gadget, bahayanya yang pertama, sudah pasti otak anak Mams akan hancur, fokusnya akan hilang. Contohnya gini Mams, kalau anak yang sering menonton, kita ajari sesuatu hal yang baru atau ilmu pelajaran baru, kita ajari anaknya, si anak akan lambat berpikir otaknya. Dia bingung Mams, karena sudah terbiasa, otaknya tidak dilatih, pasif. Dia bingung cara berpikir, misalkan Mams menyuruh anak untuk menulis, membaca. Anak, otaknya tetap berpikir Mams, tapi otaknya kerja lebih lambat dibanding dengan anak yang tidak pernah atau jarang menonton. Contoh lain nih Mams, kalau anak yang sering menonton, kalau Mams ajarkan misalkan, nah ayo kita belajar menghafal huruf angka, menghafal warna, anak akan susah untuk mengingat, menghafal. Dia tetap berpikir, tapi otaknya bekerja lebih lama Mams, lebih lama untuk mengingat. Karena otak anak sudah terbiasa, pasif, tidak dilatih untuk bekerja otaknya. Yang kedua nih Mams, selain otak anak ini menjadi pasif karena tidak dilatih untuk bekerja, otot-otot anak akan terbiasa pasif karena menonton adalah kegiatan duduk diam. Anak hanya fokus ke dalam layar, dia melihat sesuatu yang bergerak, berwarna-warni, duduk diam dengan waktu yang lama. Jadi kalau Mams memerintahkan anak Mams yang sering menonton, anak akan malas. Si anak tidak terbiasa bergerak cepat atau bergerak sesuai dengan instruksi, sesuai dengan perintah dari mamanya. Dan yang ketiga Mams, ini gak kalah bahayanya. Kalau Mams sering memberikan anak untuk menonton, bahayanya adalah si anak jadi ketergantungan. Menonton bagi si anak merupakan kewajiban, merupakan dunia nyata bagi anak. Jadi Mams, setelah anak menonton dan kembali ke dunia nyata, anak jadi acuh, cuek dengan lingkungan sekitarnya. Dengan dunia nyatanya, dia gak suka Mams. Contohnya Mams, anak gak mau menengok atau menoleh saat dipanggil. Anak akan jarang melihat mata orang yang mengajak dia bicara. Dan anak tidak suka terlibat dalam kegiatan apapun. Anak juga tidak suka berinteraksi, bermain dengan mamanya, dengan temannya, seperti itu Mams. Jadi wajar nih Mams, kalau anak Mams itu dipanggil diam aja. Kalau si anak itu diajak bicara sama mamanya, matanya melihatnya cuma sebentar, kemudian mata anak melihat ke arah lain, nunduk. Dan sangat wajar kalau si anak tidak mau bermain sama temannya, karena bagi si anak menonton itu adalah dunianya. Nah, sekarang saya akan bahas fakta di lingkungan sekitar saya. Jadi saya nggak akan menyebutkan siapa nama orangnya atau siapa. Yang pertama Mams, ada anak yang sudah bisa bicara, tapi saat diajak belajar mamanya, anaknya menolak. Dia bilang, aku nggak mau belajar. Itu artinya Mams, aktivitas anak yang sering menonton, seperti yang saya bilang, akan membuat anak menjadi malas bergerak, malas untuk otaknya berpikir, malas untuk melakukan perintah atau melakukan instruksi dari orang tuanya atau dari siapapun. Dia akan malas. Menonton membuat anak otot-ototnya menjadi pasif, jarang dilatih untuk bergerak. Jadi kalau Mams menyuruh anak untuk belajar, dia sudah terbiasa duduk diam, fokus. Karena kalau kegiatan belajar, dia harus berpikir, dia harus menggerakkan tangannya, dia harus membaca, berhitung, dan semacamnya. Jadi anak menganggap belajar itu bukan hal yang menyenangkan. Menonton dianggapnya sudah jadi hal yang menyenangkan dunianya. Anak lebih suka, lebih tertarik dengan menonton. Dan yang kedua nih Mams, ada anak yang sudah bisa bicara lancar, tapi sering menonton. Dan bahayanya Mams, ini saya cukup kaget. Anak ini kalau tidur di atas jam 2 malam, itu saya benar-benar kaget. Mams bisa bayangkan, anak di bawah 5 tahun masih belum tidur dan kegiatannya hanya menonton sampai jam 2 malam. Saya yakin nih Mams,
orang tuanya sudah melarang dia untuk tidak menonton, orang tuanya sudah membujuk anak ini untuk tidur, tapi anaknya menolak. Itulah mams bahayanya, kalau anak sering menonton, anak sudah menganggap kegiatan menonton adalah hal yang menyenangkan, seru, asik. Anak udah terbiasa membangun imajinasinya, melihat semua layar yang berwarna-warni, cerita, suara, lagu-lagu yang didengar. Anak udah terbuai, mams. Ini artinya, mams, anak sudah ketergantungan. Akan susah lepas dari aktivitas menonton, akan susah dilarang. Itulah sebabnya, ketergantungan menonton pada anak yang sudah bicara lancar maupun anak yang belum bisa bicara lancar, ketergantungan menonton ini sangat bahaya, mams. Membuat anak bisa tantrum, kesal, berontak, nangis, marah. Kalau anak ini kita larang untuk tidak menonton atau kita stop untuk dia tidak menonton, dia pasti melakukan hal-hal seperti itu, mams. Fakta ketiga nih, mams. Ada anak yang sudah bicara lancar, tapi ada beberapa kata yang kurang jelas pengucapannya. Saat saya mendengar dia bicara, ada beberapa kata, mams, yang saya nggak ngerti dia ngomong apa. Seperti ini nih, mams. Bahayanya, kalau anak sering menonton, ditambah lagi, di rumah, otak anak fokusnya tidak dilatih, anak tidak diajarkan belajar, atau misalkan orang tuanya sudah mengajarkan anaknya untuk belajar, tapi kegiatannya lebih banyak menonton dibandingkan belajar, itu percuma. Mental lagi, mams, semua fokus yang sudah dibangun di sekolah maupun di rumah, karena kegiatan menonton lebih banyak, apa yang sudah dibentuk di otaknya mental lagi, mams, rusak lagi, hancur lagi, seperti itu, dan sangat wajar. Jadinya, kalau si anak, meskipun udah bicara lancar, masih ada kata-kata yang salah. Mams, ini penting. Kalau anak mams sudah bisa bicara dan ada kata-kata si anak yang salah, segera perbaiki, mams. Jangan membiarkan ucapan anak yang salah, mams biarkan gitu aja. Jangan. Nah, kalau mams tanya, kenapa perkembangan anak mams lebih lama dibandingkan dengan anak orang lain yang lebih cepat? Padahal anak orang lain itu sering menonton. Dan anak moms jadi speak delay, jadi telat bicara. Padahal dikasih menonton hanya sebentar. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Kenapa lebih bagus yang sering menonton dibandingkan dengan anak moms? Nah, jawabannya nih, moms. Menurut artikel yang saya baca di Google, moms, maupun dari fakta sekitar yang saya lihat, dan fakta dari anak-anak saya nih, moms, kegiatan menonton itu memang benar menghancurkan fokus otak si anak. Kalau moms lihat anak orang lain itu sudah lancar bicara, perkembangan lebih cepat dari anak moms. Moms hanya lihat di luarnya aja. Moms hanya lihat anaknya lancar bicara kok, padahal sering menonton. Moms nggak tahu keadaan otak anaknya, moms. Moms nggak tahu fokus otak anak orang lain itu udah hancur berapa persen. Moms nggak tahu nih efek buruknya apa untuk otak si anak. Nah, sekarang saya akan bahas nih, moms, perkembangan anak-anak saya yang jarang menonton. Jujur nih, mams, sebelum saya merekam, saya berpikir nih, apa ya anak-anak saya bisa menyebutkan angka sampai 100 tanpa melihat poster. Ini adalah poster yang sering digunakan anak-anak saya, mams. Jadi mereka saya latih mengenal angka 1 sampai 100 menggunakan poster ini, mams. Mams bisa lihat video berikut ini. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Apa ya? 29, 30, 30, habis 30 berapa? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Habis 39 berapa? Apa ya? 40. Iya, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Saya mau cerita sedikit. Mungkin Mams sudah banyak yang tahu, saya punya 2 anak
Yang pertama, anak saya nih, si kakak, speak delay waktu dia usia 2 tahun 5 bulan, dan sekarang usianya udah 5 tahun 3 bulan, udah lancar bicara. Dan adiknya sekarang usia 3 tahun 6 bulan. Sebenarnya Mams, saya nggak sengaja melatih anak saya yang kedua, adiknya, saat dia umur 8 bulan. Saya kaget Mams, padahal saya sama sekali nggak pernah mengajarkan anak kedua saya untuk belajar fokus. Yang saya fokuskan hanya kakak ini, anak yang pertama nih, yang speak delay. Setiap hari dia yang saya ajak belajar. Adiknya hanya duduk diam di samping saya, mendengarkan, melihat. Dan saya nggak sadar kalau anak saya yang kedua ini ternyata dia ikut mendengarkan, ikut melihat. Seperti itu Mams. Jadi adiknya ikutan pintar. Dan anak kedua saya nih Mams, nggak saya kasih nonton TV, nggak saya kasih nonton kartun di HP. Setelah saya tahu penyebab anak pertama saya belum lancar bicara karena menonton HP, jadi semua aktivitas menonton, baik itu menonton TV ataupun menonton kartun di HP, saya hentikan. Akhirnya Mams, kedua anak saya nih Mams, yang pertama dan yang kedua, perkembangan otaknya sama-sama lebih cepat Mams. Meskipun nih Mams, yang bicara duluan itu adiknya. Anak saya yang kedua nih bicara duluan, tapi kalau untuk belajar Mams, kedua anak saya nih, mereka berdua sama-sama cepat sekali menerima pelajaran di otaknya Mams. Mereka cepat sekali menghafal kalau tanpa menonton. Mams, saya mengamati semua perkembangan anak saya setiap hari. Mams, otak anak saya berkembangnya lebih bagus yang tanpa menonton dibandingkan dengan mereka jarang menonton ataupun sering menonton. Itu lebih lambat Mams. Memang ada kalanya Mams, anak-anak saya kalau jarang menonton, mereka juga bisa menerima pelajaran apapun di otaknya tuh lumayan cepat, tapi lebih cepat perkembangan otak mereka tanpa menonton Mams. Contoh gini Mams, saat saya ajarkan mereka huruf angka, lebih cepat mereka menghafal tanpa aktivitas menonton. Kalau misalkan mereka menonton, misalkan beberapa menit dalam satu hari, mereka sering lupa Mams. Meskipun saya ajarkan setiap hari rutin dari pagi sampai malam. Seperti itu Mams. Intinya Mams, perkembangan anak akan lebih cepat tanpa menonton. Lebih baik seperti itu Mams. Ala mula ata nota, terus ini opo ala pola. Makanya Mams, saya gak akan pernah bosan bilang, Mams, jangan kasih anak menonton apapun itu meskipun sebentar. Jangan kasih menonton TV, jangan kasih menonton kartun di HP, atau jangan kasih menonton apapun di gadget lainnya Mams. Jangan, sebelum anak Mams bisa bicara lancar. Dan kalau Mams punya anak yang sudah bisa bicara lancar, jangan juga dikasih aktivitas menonton terlalu lama. Pastikan hanya 1 jam dalam sehari, supaya semua pelajaran yang sudah ada di otak anak Mams nih yang sudah bicara lancar akan terjaga dengan baik. Sekarang saya kasih contoh lagi nih Mams. Mams boleh, terserah, mau kasih anak Mams yang belum bisa bicara maupun yang udah bisa bicara lancar itu menonton. Nanti saat dia sekolah, Mams lihat nih perkembangan otaknya. Mams lihat perkembangan anak Mams yang sering menonton, yang jarang menonton, atau yang tanpa menonton sama sekali nih. Perkembangannya mana yang lebih cepat, mana yang lebih bagus. Kalau menurut saya Mams, lebih baik saya bersusah payah saat ini sebelum anak saya sekolah. Lebih baik saya capek, lelah, penat mengajarkan anak saya dari pagi sampai malam untuk belajar, melatih otak anak saya. Lebih baik seperti itu setiap hari tanpa menonton, daripada nanti pas anak saya sekolah itu lebih dikejar-kejar waktu. Mams, kalau anak sekolah itu kan banyak tugas dari gurunya, ada PR dari sekolah. Anak yang sering menonton, seperti yang saya bilang, otak ini akan malas berpikir, akan bekerja lebih lambat. Otot-otot tubuhnya juga sudah terbiasa duduk diam jadi malas, disuruh-suruh, diperintahkan untuk belajar juga malas, baru sebentar udah gak mau. Seperti itu Mams. Menurut saya nih Mams, hematnya lebih baik Mams susah payah sekarang, gak apa-apa. Melarang anak untuk tidak menonton. Mams fokus, melatih fokus otak anak, kasih semua ilmu pelajaran apapun, menghafal huruf, angka, mengenal apapun, ajak bicara, bercerita, bernyanyi, apapun itu Mams. Daripada nanti kalau anak Mams sudah sekolah, Mams susah payah melatih dia. Anak yang sering menonton, fokusnya
akan lama dibentuk Mams. Dia menerima pelajaran dari gurunya ini, masuk aja di kotaknya. Tapi anak masih loading otaknya Mams, masih berpikir. Akan susah mengerti si anaknya. Dan anak akan susah untuk mengerti apa yang gurunya bilang. Seperti itu Mams. Anak-anak saya sudah bicara lancar. Dalam sehari menonton kartun di HP hanya 1 jam dalam sehari. Dan menonton TV itu 2-3 jam dalam sehari. Jujur Mams, saya mau merubah pola dari kegiatan anak saya menonton. Jadi udah 3 hari ini, dari Senin sampai Rabu itu anak saya menonton TV hanya 2 jam sehari dan tanpa menonton HP. Nah ini adalah hari keempat anak saya baru saya kasih nonton HP selama 30 menit. Perkembangannya Mams, saat mereka 3 hari tanpa nonton di HP dan jarang nonton TV, saya ajarin hafalan, hafal mengingat dengan baik Mams. Dibandingkan mereka yang sering menonton, lebih lama berpikir Mams, lebih lama mengingat semua pelajaran yang sudah saya ajarkan sebelumnya Mams. Oke Mams, sekarang saya akan rangkum semua. Intinya Mams, saya mengamati semua perkembangan anak-anak saya Mams. Dari kakak Speak Delay sampai hari ini Mams, saya mengamati mereka yang sering belajar efeknya seperti apa, yang sering menonton seperti apa, yang tanpa menonton efeknya seperti apa. Dan hasilnya adalah, yang menang adalah anak akan lebih cepat pintar otaknya, lebih bagus bekerja otaknya kalau tanpa menonton, kalau jarang menonton.